Selamat berjumpa dalam siaran program televisi pendidikan sekolah. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan membahas topik bioma. Seperti kita ketahui, hampir semua daratan di permukaan bumi kita ini menjadi tempat kediaman makhluk hidup. Setiap benua atau tempat di permukaan bumi kita ini terletak pada garis lintang serta ketinggian tempat tertentu. Demikian pula dengan permukaan daratan, mulai dari ekuator hingga ke kutub, serta dari pantai sampai ke puncak-puncak gunung, kita jumpai lingkungan hidup yang beraneka ragam. Keanekaragaman lingkungan hidup beserta pola-pola kehidupan daratnya kita sebut bioma. Kita jumpai berbagai bioma di permukaan bumi ini, seperti bioma tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Nah, sekarang marilah kita lihat bersama berbagai macam bioma yang ada di permukaan bumi kita ini. Bumi, planet yang penuh perbedaan yang menakjubkan, planet dengan makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Bumi mempunyai beberapa bioma, daerah dengan jenis iklim dan kehidupan, tumbuhan serta hewan yang khusus. Mengapa serigala ini tinggal di sini? Mengapa pohon pinus ini tumbuh di sini? Mengapa burung hantu ini hidup di sini? Banyak faktor yang menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di suatu bioma. Salah satu faktor terpenting adalah banyaknya sinar matahari yang menimpa daerah itu. Semua bentuk kehidupan di planet ini bergantung pada energi matahari. Di kutub utara maupun selatan, permukaan bumi hanya sedikit sekali menerima panas matahari. Akibatnya, iklim yang lebih dingin. Di kutub utara terdapat bioma tundra, padang luas beku tanpa pepohonan. Karena tidak banyak energi matahari di sini, sedikit sekali tumbuhan dan hewan yang hidup. Tumbuhan dan hewan yang dapat bertahan hidup di sini telah menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling keras di planet ini. Musim dingin yang lama, musim panas yang singkat, tanah di bawah permukaan bumi yang selalu beku. Kecuali pada waktu yang singkat, ketika matahari tepat bersinar di atas tundra. Inilah musim panas di kutub utara, ketika selama beberapa minggu saja sebagian lapisan teratas bumi tidak lagi beku dan tanaman perdu yang kecil dapat hidup dan tumbuh. Untuk mempertahankan hidup, hewan menyesuaikan diri dengan bulu yang tebal, gumpalan lemak yang banyak, dan warna yang memberi perlindungan. Di Karibo ini, banyak hewan kutub utara yang sebelum musim dingin tiba harus bermigrasi ke selatan, ke bioma yang mempunyai curah hujan dan energi matahari yang lebih banyak. Bioma kedua ini adalah bioma hutan konifer. Bagaimana jumlah energi matahari berubah dari tundra ke bioma hutan konifer? Sinar matahari yang lebih langsung berarti lebih banyak kehidupan.
Tetapi kelangsungan hidup tetap sulit di sini. Tanahnya kurang subur, curah hujan kurang, suhu meskipun lebih tinggi dari tundra, tetapi termasuk dingin. Binatang bertahan hidup di sini dengan menumbuhkan bulu tebal di musim dingin. Pohon-pohon jenis ini yang dinamakan konifer atau tanaman berdaun jarum dapat hidup di sini. Pohon-pohon ini selalu hijau, daunnya bertahan sepanjang tahun. Konifer adalah pohon yang paling kuat daya tahannya di dunia. Pohon jenis ini juga ditemukan di hutan-hutan bioma yang lain. Di sebelah selatan bioma hutan konifer adalah bioma berikutnya, bioma hutan gugur. Di sini, matahari menyinari daerah ini lebih langsung dan suhunya lebih hangat. Bagaimana hal ini mempengaruhi tumbuhan dan hewan di bioma ini? Di sini, musim dingin lebih pendek dibanding di bioma konifer. Ada 4 musim yang jelas batasannya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Di hutan ini, waktu tumbuh yang lama, air yang cukup dan tanah yang subur yang diperkaya oleh dedaunan yang gugur membantu tumbuhnya berbagai jenis tanaman yang tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Pohon-pohon yang lebih tinggi membentuk semacam tirai dedaunan yang mendapat sinar matahari penuh. Sedikit sinar matahari yang menembus lewat dedaunan itu memberi energi pada tumbuhan di bawahnya. Banyak sinar matahari, banyak curah hujan, dedaunan yang membusuk untuk memperkaya tanah, berbagai macam tumbuhan, berbagai macam makhluk hidup. Pohon-pohon memberikan tempat bernaung, perlindungan, tempat bersarang, serta makanan bagi hewan. Kalau curah hujan yang kurang dan suhu yang dingin, berarti tidak banyak tumbuhan dan hewan yang hidup di sana. Apa yang terjadi kalau iklim dan curah hujan meningkat? Bayangkan suatu bioma yang menerima sinar matahari lebih banyak dari bioma yang lain. Apalagi curah hujan di hutan ini lebih dari 2 kali curah hujan di hutan gugur dan 70 kali curah hujan di bioma tundra. Bagaimana hal ini mempengaruhi jenis dan jumlah kehidupan di bioma ini? Ini adalah hutan hujan tropis. Di sini energi sinar matahari berlimpah-limpah sepanjang tahun. Hujan turun hampir setiap hari. Udara yang hangat hampir tak berubah dari hari ke hari. Bioma yang lain tak punya iklim yang tetap seperti ini. Faktor-faktor ini menyebabkan beraneka ragam makhluk hidup di sini.
Pohon-pohon tumbuh sampai setinggi 50 meter. Di bawahnya tumbuh pohon-pohon kecil yang tak banyak membutuhkan sinar matahari. Karena sedikit sekali makanan yang ada di bawah, maka sebagian besar binatang hidup di atas pohon dan mencari makanannya di sana. Di bioma ini, suhu dan curah hujan merupakan faktor-faktor utama yang menentukan jenis kehidupan yang ada. Di bioma lain, seperti di padang rumput, curah hujanlah yang menjadi faktor utama. Di Amerika Utara, padang rumput ada di sebelah barat hutan gugur. Di tempat pepohonan mulai berkurang dan akhirnya menghilang sama sekali. Yang tinggal hanyalah prairie yang luas membentang. Berkurangnya jumlah dan ketinggian tanaman disebabkan oleh kurangnya curah hujan dan bertambahnya penguapan air, serta tanah yang subur tapi tipis lapisannya. Padi-padian adalah tanaman yang banyak tumbuh di sini. Rumput merupakan makanan bagi kebanyakan herbivora, pemakan tumbuhan, seperti anjing prairie ini yang tinggal di bioma ini. Di musim dingin, anjing prairie tidur di sarangnya di bawah tanah. Musim dingin membawa udara beku di padang rumput dan makanan jadi sulit. Hampir semua serangga mati, tetapi telur serangga yang tertinggal di bawah salju akan menetas di musim semi. Seperti di tundra, banyak hewan yang harus bermigrasi agar dapat bertahan hidup. Padang rumput menghidupi ternak dan tanaman padi-padian, sehingga sangat penting bagi manusia. Di daerah yang curah hujannya makin berkurang, misalnya sebelah barat daerah padang rumput Amerika, tumbuhan juga berkurang. Akhirnya, di tempat yang curah hujannya makin berkurang lagi, suatu bioma lain muncul. Gurun pasir. Bioma ini paling sedikit menerima curah hujan. Air adalah faktor yang membatasi kehidupan di gurun. Tanaman saling berebut untuk mendapatkannya. Akar-akarnya yang menjulur jauh berusaha menangkap air yang ada. Cairan yang ada itu kemudian disimpan dalam jaringan tanaman, seperti misalnya kaktus, sehingga kaktus dapat bertahan lama dalam cuaca kering. Tanaman gurun tumbuh jauh satu dari yang lain. Beberapa tanaman malahan mengeluarkan zat-zat beracun untuk menghalangi tanaman lain agar tidak tumbuh di dekatnya. Bagaimana kaktus ini menyesuaikan diri dengan kehidupan di gurun? Bagaimana ular retel berbisa ini menyesuaikan diri? Seperti tanaman gurun, sebagian besar binatang gurun menyimpan air di tubuhnya dan kulit mereka sedikit sekali mengeluarkan air. Kebanyakan dari mereka menghindari panas yang terik. Bila malam tiba, suhu menurun dengan cepat dan banyak binatang yang keluar mencari makan di bioma kering yang kejam ini. Ada bioma yang berbeda di bumi, masing-masing dengan kondisinya dan bentuk kehidupannya yang khusus. Dalam setiap bioma, sifat dari tumbuhan dan hewan yang ada sangat ditentukan oleh dua hal: sinar matahari dan hujan. Jika suatu bioma menerima sedikit sinar matahari dan hujan, apakah akan ada banyak atau sedikit jumlah tumbuhan dan hewannya? Jika suatu bioma menerima banyak sinar matahari dan hujan, apakah akan ada banyak atau sedikit jumlah tumbuhan dan hewannya?
Bagaimana sinar matahari dan hujan mempengaruhi kehidupan di biomamu? Nah, tadi telah kita simak dan pelajari bersama berbagai pola kehidupan pada setiap bioma. Dapatlah kita simpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola kehidupan pada bioma tertentu adalah iklim, struktur tanah, letak lintang, serta ketinggian tempat dari permukaan laut. Karena perbedaan letak pada garis lintang dan ketinggian tempat di atas permukaan laut menyebabkan adanya perbedaan besarnya intensitas cahaya matahari dan besarnya curah hujan yang diterima pada tempat-tempat tertentu. Berikut ini akan disajikan suatu grafik yang menggambarkan perbandingan jumlah curah hujan relatif per tahun dengan jumlah intensitas cahaya matahari pada setiap bioma. Bioma tundra, curah hujan sedikit dan intensitas cahaya juga rendah. Pada bioma taiga, curah hujan dan intensitas cahayanya sedikit lebih tinggi daripada tundra. Bila curah hujan dan intensitas cahayanya lebih tinggi lagi dari bioma taiga, kita temui bioma hutan gugur. Sedangkan pada bioma hutan hujan tropis, curah hujan dan intensitas cahaya matahari jauh lebih tinggi daripada bioma hutan gugur. Mengenai bioma padang rumput, curah hujan lebih sedikit daripada bioma hutan hujan tropis, tetapi intensitas cahaya mataharinya adalah lebih tinggi. Sedangkan bila curah hujan sangat rendah, tetapi intensitas cahaya matahari sangat tinggi, kita temui bioma gurun. Anak-anak, pada skala besar, bioma dapat dibedakan terutama oleh jenis tumbuhan yang tampak. Misalnya, pada bioma padang rumput, jenis tumbuhan yang jelas tampak adalah padang rumput yang terbentang luas. Demikian juga pada bioma-bioma yang lain. Sekarang, bagaimana dengan bioma di Indonesia? Indonesia memiliki iklim musim penghujan dan musim kemarau, sehingga jenis-jenis tumbuhan serta hewan yang ada di dalamnya menyesuaikan diri dengan pola kehidupan bioma hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, dan Irian Jaya. Pada bioma hutan hujan tropis, hujan turun hampir sepanjang tahun dan matahari juga bersinar hampir sepanjang tahun. Akibatnya, tanah menjadi subur, tumbuh beraneka ragam tumbuhan, dan hidup berbagai jenis hewan. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik bioma hutan hujan tropis itu. Pada bioma hutan hujan tropis terdapat pohon-pohon yang tinggi, sehingga daunnya membentuk tudung atau kanopi. Banyak tumbuhan menempel dan memanjat seperti anggrek, lumut-lumutan, paku-pakuan, dan lainnya. Pada bioma hutan hujan tropis terdapat hewan memanjat seperti kera, tupai, dan hidup juga berbagai macam serangga, serta berbagai jenis burung seperti burung kakatua dan burung hantu. Pada dasar hutan yang gelap, hidup hewan-hewan yang menyesuaikan diri
dengan lingkungan yang gelap. Selain hutan hujan tropis, di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat hutan musim dengan jenis pepohonan seperti pohon jati dan kapuk randu. Pada musim kemarau, pohon-pohonan di hutan ini menggugurkan daunnya atau meranggas untuk mengurangi penguapan. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur terdapat padang rumput yang luas dengan sedikit pepohonan perdu yang disebut sabana. Karena melimpahnya makanan rumput, maka banyak terdapat kuda, sapi, domba, kambing, dan hewan pemakan rumput lainnya. Nah, anak-anak sekalian, pada liburan semester atau pada acara penelitian lingkungan yang akan datang, lakukanlah pengamatan serta pengambilan data dari faktor-faktor lingkungan fisik, jenis-jenis tumbuhan, dan jenis-jenis hewan yang ada di bioma terdekat dari lokasi sekolah atau lingkungan tempat tinggalmu. Diskusikanlah hasil pengamatanmu dengan kelompok lain dari siswa sekelasmu bersama guru pembimbing. Selamat belajar, selamat menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan sampai jumpa pada siaran program televisi pendidikan sekolah berikutnya. Thank you.